Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ruang belajar PPKN. Masih bersama Bu Agustin tentunya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 8. Ingat, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan alat tulisnya. Yuk kita mulai belajar bersama. Pada kesempatan hari ini kita masih belajar di bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Ada dua subpokok bahasan yang akan kita pelajari. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. D. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jiwa semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa semangat 45 dimaksudkan untuk tetap menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat ketetapan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk negara kesatuan bagi bangsa Indonesia sudah dianggap final. Bagaimana bentuk negara kesatuan Indonesia dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Menurut data Pusat Statistik yang dilakukan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Kesatuan dapat dipandang dari 5 segi, yaitu politik, wilayah, pertahanan keamanan, ekonomi, sosial, budaya. A. Indonesia sebagai kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu dari luar Indonesia maupun dari dalam, yaitu rakyat Indonesia itu sendiri. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan bangsa, dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa.
Seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum. Indonesia sebagai kesatuan wilayah. Di seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia yang juga terdiri atas berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, haruslah merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Meskipun berbeda, Indonesia tetaplah satu. 3. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. 4. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tidak ada alasan untuk lebih mementingkan daerah A dan menelantarkan daerah yang lain, atau bahkan menguras atau mengeruk kekayaan daerah B untuk kepentingan daerah yang lain. 5. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. D. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan bangsa ke depan makin kompleks baik dari ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Bangsa ini masih banyak pekerjaan rumah untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Tantangan yang dimiliki makin besar. Ini menuntut seluruh komponen anak bangsa bersatu, bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia. Setiap jiwa yang lahir di bumi pertiwi harus mempunyai peranan untuk ikut kontribusi memajukan bangsa sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
Untuk turut menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap sebagai berikut. 1. Cinta tanah air. 2. Membina persatuan dan kesatuan. 3. Rela berkorban. 4. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Sikap perilaku menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. 1. Cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain: 1. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. 2. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 3. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk diabdikan kepada negara. 2. Membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan bahwa usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut. 1. Menghormati antar sesama manusia. 2. Tidak membeda-bedakan manusia. 3. Menjalin persahabatan antar suku bangsa. 4. Memperluas pergaulan demi persatuan, dan lain sebagainya. 3. Rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Kerelaan berkorban menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja. 2. Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. 4. Berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. 4. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang, antara lain sebagai berikut. 1. Kesiapan sumber daya manusia, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. 2. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam sektor kehidupan. 3. Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri. 4. Kesiapan perekonomian rakyat. 5. Di bidang pertahanan negara. Kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional, baik berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategi penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. 5. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara Republik Indonesia.
Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. 3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. 4. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Menaati peraturan Indonesia akan selamat dari kekacauan. Taat kepada undang-undang dan peraturan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Kita bertemu lagi di ruang pembelajaran PPKN selanjutnya. Ingat, selalu terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.